Jadi dulu belum ada stick yang harganya murah. Saya kerja di Obong Stick sebagai marketing. Saya ajak teman-teman mahasiswa buat saya marketingin kan, bikin brosur, saya ajak mereka ayo makan ke Obong Stick, saya kasih diskon 10%. Tetap aja mereka nggak datang karena harganya udah mahal. Harganya satu porsi aja 20.000, 30.000. Diskon 10% tetap aja masih mahal. Jadi kemudian saya harus bikin coba jualan stick yang harganya murah. Karena dulu fried chicken itu laku. Fried chicken tuh laku. Saya mikir orang Indonesia tuh ya, ini rahasia nih. Orang Indonesia tuh rata-rata suka makan tepung. Semua yang berbau tepung itu suka. Mie, kemudian ayam goreng tepung, apalagi. Pokoknya semua roti laku pokoknya. Yang berbau-bau tepung itu laku. Nah makanya saya bikin warung stick apa Ustaz? Mendoan. Itu mendoan. Mendoan belum ada loh Ustaz, mendoan yang terkenal buka cabang 82 cabang belum ada itu, prospek itu Ustaz. Bisa itu. Nah, stick pakai tempe ya, bisa juga, pokoknya itu kreatif lah. Kreatif. Nah saya berpikir gimana ya supaya jualan stick harganya murah, ya sticknya pakai tepung. Nah di warung stick itu saya pertama kali jual sticknya pakai tepung. Dagingnya ya ukurannya segitu aja, nggak terlalu besar, tapi ketika dibungkus tepung ya jadi tebel, jadi kelihatan tebel, dan saya bisa jual harganya murah. Itu nilai poin pertama yang jadi kelebihannya warung Stick and Shake. Yang kedua, dulu stick sampai sekarang mungkin ya masih jarang stick yang halal. Masih jarang stick yang bersertifikasi halal MUI, itu jarang. Nah saya kemudian beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 2004 mungkin ya, kemudian saya mulai berpikir wah ini kayaknya kita nih Indonesia ya, itu 180 juta masyarakatnya, itu sebagian besar itu muslim. Artinya apa? Ya makanan halal itu yang dicari orang gitu loh. Nggak ada zaman dulu itu stick yang halal. Makanya kemudian bikin stick yang bersertifikasi halal MUI. Komplit semuanya. Dulu awal ada satu bumbu yang nggak ada sertifikasi halalnya itu Ustaz. Saya ragu dengan bumbu ini halal apa enggak ya? Akhirnya kita putusin, kita hilangin aja bumbu ini. Langsung di awal kita hilangin. Ya rasanya berubah-ubah dikit tapi nggak apa-apa. Karena saya mau ngejar halal MUI. Kemudian suppliernya, penyembelih daging sapi, ayamnya kita kumpulin semuanya. Karena saya kepingin tetap juga daging sama sapi sama ayamnya itu dari supplier yang sama. Kita kumpulin, kita training, kita ajarin. Ini loh cara nyembelih kalau mau halal seperti ini. Harusnya seperti ini. Akhirnya mereka belajar semua. Mereka belajar semua ya akhirnya bisa halal. Jadi semuanya alhamdulillah kemudian warung Stick and Shake bersertifikasi halal MUI. Dan dulu kayaknya pertama itu Mas, stick yang bersertifikasi halal MUI. Sampai sekarang nggak terlalu banyak. Jadi kalau makan stick harus hati-hati. Makan stick harus ada sertifikasi halal MUI-nya. Ke warung stick aja lah aman insya Allah. Yang ketiga saya nguatin lagi nih. Seperti kaos yang saya pakai, tagline-nya sticknya Indonesia. Tahun 2015 awal itu sudah masyarakat ekonomi ASEAN. Kita mungkin nggak menyadari banyak perusahaan-perusahaan dari Asia yang masuk ke Indonesia dengan bebas. Mereka udah mulai jualan tuh, banyak itu, banyak perusahaan-perusahaan asing yang udah mulai jualan. Termasuk juga SDM, karyawan-karyawan orang-orang Cina udah banyak yang dikirim ke sini. Mungkin kita nggak nyadari juga, mereka udah dikirim ke sini Mas, sudah mulai itu. Kalau kita nggak siap, kita ini udah dijajah lagi secara ekonomi. Kita udah dijajah lagi. Kita kan nggak nyadarin. Kopi terbesar itu yang paling laku. Yang lain-lainnya itu nggak begitu sebesar. Fried chicken yang paling laku ya kita nggak tahu. Banyak lagi perusahaan-perusahaan, mungkin kadang-kadang barang yang kita minum, barang kecil-kecil itu semua asing semua. Secara ekonomi kita udah dijajah. Nah, saya lagi nguatin di warung Stick and Shake itu bahwa kita itu sticknya Indonesia. Makanya saya bikin tagline kaos saya, sticknya Indonesia. Di mana-mana warung stick tulisannya sticknya Indonesia. Supaya lebih nguatin lagi bahwa kalau mau makan stick tuh ya ini produk lokal, sticknya Indonesia. Nah tujuannya itu, jadi semakin nguatin brand. Semakin nguatin brand, karena brand itu penting sekali brand. Dai juga harus punya brand. Kayak tadi itu, kalau sedekah ya Ustadz Yusuf Mansur jagonya gitu loh. Kalau Quran ya siapa lagi, gitu caranya. Jadi harus fokus di satu bidang atau dua tema gitu, itu aja fokus di situ, jangan kemana-mana. Nanti kalau kemana-mana nggak menarik lagi gitu loh.
happy. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get my